Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohanes Jody Papung dari Prodi Peternakan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Ada 4 hal strategi, yaitu peternakan untuk menyediakan pangan, terutama memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. Yang kedua, peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Ketiga, peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan, perbaikan lingkungan hidup. Dan yang keempat, peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Lanjut, analisis sumber daya manusia. Analisis sumber daya manusia memaparkan tentang jumlah dan rincian tenaga kerja yang dibutuhkan bagi sebagian calon entrepreneur. Bagian ini biasanya dianggap kurang penting. Analisis keuangan. Analisis keuangan bersih proyeksi atau forecasting atau peramalan. Rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha adalah salah satu bagian yang dilihat penting bagi seorang investor. Analisis risiko usaha. Analisis risiko usaha adalah analisis terhadap hal-hal yang terkait risiko atas bisnis. Pengusahaan bisnis usaha dalam bidang peternakan. A. Rencana bisnis atau business plan adalah pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan sebuah bisnis dan cara mencapai tujuan tersebut. Ada 8 alasan perlunya membuat rencana bisnis atau business plan. Yang pertama, kejelasan bisnis yang akan dikerjakan. Yang kedua, mengenal struktur dan strategi perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan penjelasan detail mengenai pasar. Yang keempat, mengetahui cara pemasaran bisnis. Yang kelima, menggali ide atau pemikiran awal. Yang keenam, mengetes perhitungan bisnis. Yang ketujuh, mempertajam sistem operasional. Dan yang kedelapan, mengenal pesaing. B. Dokumen pendukung sumber pendanaan. Sistem pendanaan dari pihak ketiga, misalnya bank dan investor atau bisnis yang akan dibuat. Dan C. Alat komunikasi dengan seluruh pemilik saham. Bisa jadi dalam bisnis yang kita buat melibatkan beberapa pihak, misal ada beberapa rekan bisnis. Oleh sebab itu, bisnis plan dapat digunakan untuk memberikan persepsi yang sama mengenai bisnis. Masuk ke pengusahaan dan pengertian organisasi bisnis. Ada beberapa bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, organisasi garis. Yang kedua, organisasi fungsional. Yang ketiga, organisasi dan staf. Yang keempat, organisasi metrik. Lanjut masuk ke bentuk tugas dan tanggung jawab suatu organisasi bisnis. Pertama, direktur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: menentukan saran atau target, menentukan rencana kerja dan anggaran pendapatan, memimpin dan mengkoordinasikan, melakukan evaluasi. General Manager mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin dan mengorganisasi kegiatan, mengontrol setiap kegiatan, mengembangkan jenis produk baru. Manajer produksi. Tugas dari manajer produksi adalah merencanakan kegiatan produksi, mengontrol kegiatan produksi, mengontrol kualitas produksi, membuat inovasi baru. Lanjut masuk ke manajer keuangan. Tugas dari manajer keuangan adalah mengawasi atau mengendali keuangan, berencana mengkoordinasi laporan keuangan, memecah masalah keuangan. Masuk ke penguasaan dan pengertian untuk kepemilikan. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah kepemilikan hanya dimiliki satu orang atau individu, contohnya seperti pedagang, tukang bakso, keliling, dan lain-lain. Firma
merupakan penganiayaan antara dua atau orang di mana tanggung jawab masing-masing sebuah firma tidak terbatas. Lanjut ke persero, sebuah komanditer atau CV merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antar orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan usaha bersedia tanggung jawab terbatas dan kekayaan ikut serta dalam usaha tersebut. Yang berikut, perseorangan terbatas atau PT merupakan perusahaan swasta jadi kesatuan mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan masyarakat luas tanpa melibatkan harta pribadi dan kepemilikan bisa berpindah tangan. Dan kelima, koperasi merupakan organisasi bisnis yang memiliki dan mengoperasikan orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan rakyat dan berdasarkan sebagai kekeluargaan. Nah, yang terakhir, badan usaha milik negara atau BUMN merupakan suatu kesatuan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan modal berasal dari negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.